Pada video kali ini saya akan mengkonfigurasi Mikrotik sesuai dengan soal uji kom paket 4 ya. Jadi sebelum saya masuk ke konfigurasi ini, saya sudah menginstal Windows 7 dan sudah membuat kabel LAN yang tipenya itu kabel strike. Dan Mikrotiknya ini udah saya pasangin kabel-kabelnya ya. Jadi di port 1 itu sudah saya colokin kabel internet, dan kabel strike ini saya colokin di port 2 dan di komputer klien. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita buka dulu nih Winbox-nya. Winbox-nya letaknya itu ada di Explorer, dokumen, lalu uji kom. Nah, sebelum kita mulai, ini sedikit pengetahuan aja. Kalau misalkan saya klik kiri, itu dia warnanya merah. Kalau saya klik kanan, dia warnanya biru ya. Oke. Jadi pertama itu kita buka Winbox-nya dulu. File ini ada karena udah saya copy sesuai dengan video tutorial sebelumnya di bagian install Windows. Di situ udah saya copy. Jadi filenya itu udah ada. Kalau misalkan nggak ada, kalian copy dulu dari flash disk ya, folder uji komnya ke dokumen. Oke, kita buka Winbox ya. Winbox-nya di sini ada dua ya. Jadi kita pilihnya versi yang terkecil terlebih dahulu. Kalau misalkan begitu connect ada muncul error legacy gitu, legacy enable gitu, kalian ganti ke versi yang lainnya. Jadi seperti itu aja ya. Untuk kali ini saya akan menggunakan Winbox versi 3.20. Oke, udah saya buka, klik 2 kali. Setelah itu pastikan kalian pilih tab Navbar. Jadi kalau misalkan kalian klik tab Navbar, nanti ada muncul kayak firewall seperti itu, kalian pilih allow aja ya. Itu artinya dia meminta akses firewall. Jadi kalau kalian udah allow, di sini akan muncul MAC address. Pilih MAC address-nya nih, diklik ya. Jadi yang diklik itu yang tulisan angkanya. Setelah itu kalian klik connect. Oke, kita sudah masuk ke dalam Winbox-nya. Kalau udah sampai sini, kalian boleh melakukan sesuai dengan modul ya. Jadi modulnya sudah saya siapkan. Untuk pra-uji kom mungkin masih boleh melihat modul, tapi untuk uji kom kalian nggak boleh buka modul, jadi harus sudah hafal ya. Oke, sebelum kita mulai, silakan kalian reset terlebih dahulu ya. Tahap pertama itu mereset. Cara resetnya itu kalian klik sistem. Salah pencet. Setelah itu klik reset configuration. Centang no default configuration. Klik reset configuration. Klik yes. Oke, dan Mikrotik akan melakukan reset ya. Dalam beberapa detik Winbox-nya akan keluar karena dia melakukan reset. Jadi koneksinya diperbarui juga. Setelah itu coba kalian klik reconnect. Nah, kalau misalkan error seperti ini, nggak usah panik ya. Jadi masih mereset artinya. Kalian tunggu aja sambil kalian refresh. Jadi coba beberapa kali refresh ya, karena memang butuh waktu tergantung kelancaran dari Mikrotiknya. Kadang lama, kadang cepat ya. Nah, ini di sini udah muncul. Selanjutnya seperti tadi kita masuk ke MAC address. Jadi IP yang tadi udah hilang ya. Klik MAC address, setelah itu klik connect. Jadi kalau misalkan Mikrotik tiba-tiba keluar, nggak usah panik. Itu kemungkinan karena kalian sedang melakukan reset, dan kemungkinan lain adalah kabel strike kalian tidak dibuat dengan baik, sehingga kalau misalkan disenggol dikit aja sudah disconnect gitu ya. Jadi pastikan indikator dari kabel strike itu nyala di Mikrotiknya. Jadi ada indikator yang kedap-kedip itu, lampu LED-nya. Kalian perhatiin aja di situ, kalau udah nyala berarti udah benar. Oke, tahap selanjutnya kita akan mengubah nama Mikrotik. Sistem, identity. Kenapa kita perlu menggantinya? Supaya kalau misalkan pengen masuk ke Winbox
banyak list, banyak adapter, banyak mikrotik yang bisa kita konekkan, kita tahu yang mana milik kita gitu ya. Identitinya kita ganti nama peserta. Misal saya Wildan. Oke. Nah, coba kalian lihat di bagian sini udah berubah jadi Wildan ya. Selanjutnya kita ubah nama interface. Jadi untuk cara mengubahnya kita klik bagian yang interface ini. Setelah itu kalian klik 2 kali adapter mana yang pengen kalian ganti namanya. Di sini ada 1. Terus strip internet. Setelah itu klik OK. Header 2 jadi LAN ya. Oke. Nah, selanjutnya WLAN 1 di sini masih abu-abu, abaikan saja karena belum kita aktifkan ya, belum kita centang gitu. Kalau WLAN-nya. Kita klik 2 kali terus pastikan kalian ada di tab general supaya bisa mengganti namanya. Wi-Fi, oke. Selanjutnya kalian setting DHCP client. Klik IP DHCP client. Di sini kalian pilih plus, lalu kalian interface-nya ganti jadi header 1 internet ya, karena DHCP client meminta alamat IP dari internet, dari servernya. Klik OK. Di sini statusnya pastikan bound ya. Jadi kondisi bound ini tergantung dari kabel yang kalian colok, kabel adapter satunya yang di mikrotik. Kalau misalkan kalian salah colok, kalian kemungkinan nggak bond. Jadi pastikan ini bond. Kalau belum bond, jangan lanjutin dulu. Kalau udah bond, lanjut. Selanjutnya itu kita akan memberikan alamat IP pada 2 adapter ya. IP terus addresses. Adapter yang kita akan tambahkan IP-nya adalah header 2 dan WLAN 1. Kita kasih IP-nya sesuai soal ini ya. 100.1 garis miring 25. Untuk 100.1 itu LAN. Oke, jangan sampai lupa diganti ya. Terus kita bikin lagi. Oke, bel sudah biasa. 198 201 garis miring 24. Jadi pastikan CIDR-nya juga kalian sesuaikan dengan soal. Di sini interface-nya pilih WLAN 1 Wi-Fi. Oke, kenapa merah? Karena kita belum mengaktifkan adapter WLAN 1. Kita abaikan saja dulu ya, soalnya nanti akan kita aktifkan kok. Selanjutnya kita akan membuat DHCP server nih. DHCP server kita pilih IP DHCP server. Setelah itu kalian di tab DHCP pastikan pilih DHCP setup. Lalu kita akan membuat DHCP untuk header 2 dulu. Di sini header 2 LAN. Kita ganti ya, jangan lupa diganti. Setelah itu kita klik next. Next lagi. Next lagi. Nah, untuk address to give out kita ganti jadi 100 sesuai soal. Oke, next. DNS server next. Last time next. Jadi sesuai dengan soal ya. Oke, di sini juga lumayan penting ya. Jadi kalau misalkan kalian melewati tahapan memberikan alamat IP yang di sebelumnya, itu DHCP-nya akan berbeda. IP-nya tidak akan dibuat sesuai seperti tadi. Jadi pastikan kalian tidak melewati langkah manapun. Jadi harus teliti ya. Oke, itu DHCP server. Selanjutnya kita akan membuat firewall NAT. IP firewall NAT. Terus tabnya NAT ya. Firewall NAT ini untuk membuat internet gateway. Jadi supaya IP lokal kita jadi IP public gitu, bisa connect ke internet. Oke, tahapannya kalian pastikan di tab general ya. Jadi kalau misalkan kalian dari tab action, kalian klik advance terus tab general. Jadi terkadang dia pindah-pindah tab, jadi harus teliti kalian ya. Pilih tab general. Out interface-nya itu ganti jadi internet. Header 1 internet. Lalu action-nya ganti must queried. Udah, tinggal oke. Nah, sudah bisa kalian tambahkan komen ya.
Internet Gateway. Supaya apa? Supaya kalau misalkan NAT penuh, kalian tahu yang mana konfigurasi yang Internet Gateway. Ini opsional tapi sangat saya sarankan. Oke, Internet Gateway udah muncul komennya. Selanjutnya kita setting DNS, IP DNS. Setelah itu di bagian servers kalian tambahkan DNS Google aja, yaitu 8888. Jangan lupa titiknya ya. Centang allow remote request juga supaya kalian bisa mengakses internet di koneksi LAN. Oke, DNS sudah. Lanjut kita cek apakah IP dari komputer klien kita itu sudah kosong atau belum. Caranya tekan Windows R, akan muncul window run. Kita ketik ncpa.cpl ya. Setelah itu kita klik OK. Di local area connection klik 2 kali, klik kiri. Setelah itu properties, klik sekali. Pilih Internet version 4, IPv4, klik 2 kali. Nah, di sini udah ada IP-nya, mungkin bekas konfigurasi siswa sebelumnya memakai komputer ini. Kita obtain dua-duanya ya. Jadi wajib obtain. Setelah itu kita klik OK, OK, close. Ingat, jadi yang tadi OK close itu wajib kalian lakuin ya, supaya IP-nya benar-benar tersimpan. Terkadang siswa berhenti sampai OK aja yang pertama, nggak OK close. Jadi IP-nya masih belum berubah. Itu pengetahuan yang jarang ya. Jadi harus tahu seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kita memberikan alamat IP yang baru, Winbox akan terdisconnect karena koneksinya baru. Nah, untuk lebih yakin lagi, saya sarankan sekali untuk melakukan disable pada local area connection. Cara gimana? Kita klik local area connection, pilih disable. Oke, lalu klik lagi, lalu enable. Supaya koneksinya benar-benar baru ya. Benar-benar fresh gitu, IP-nya dapat yang baru. Oke, ini udah connect, udah dapat akses internet ya. Kita akan cek di Google Chrome apakah internetnya sudah dapat atau belum ya. Kita buka Google Chrome. Setelah itu kita cari sesuatu di Google, misal tes gitu. Nah, oke. Bisa kalian lihat di sini, your clock is behind. Maksudnya jamnya itu di belakang gitu. Harus menggunakan jam yang terbaru yang saat ini. Jadi untuk memperbaikinya, kalian silang dulu Chrome-nya ya. Setelah itu kalian klik kanan di pojok kanan bawah ini, menu tanggal dan waktu, klik kanan. Pilih adjust date or time. Klik. Setelah itu pilih internet time, klik change settings, klik update now. Sekali lagi ini terkadang bisa, terkadang tidak. Jadi saya sarankan tetap menggunakan cara ini. Cuma kalau nggak bisa, kalian bisa menggunakan cara manual untuk mengganti waktunya di sini ya. Tuh di sini kalian ganti secara manual. Tapi saya sarankan pakai internet time supaya lebih cepat pekerjaan kalian. Klik OK. Nah, kalau udah, kita coba lagi buka Chrome. Setelah itu cari sesuatu, tes gitu. Oke, tes koneksi berhasil. Tapi kalau misalkan kalian masih nggak berhasil, sekali lagi kalian silakan cek di konfigurasi Winbox terkait yang sebelumnya kalian lakukan konfigurasinya, kayak di HCP client, terus IP address, DHCP server. Kalau misalkan nggak bisa, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita buka Winbox-nya dulu. Kita reconnect ya. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk waktu dari mikrotiknya. Caranya gimana? Klik sistem. Setelah itu kalian pilih SNTP client. Di sini enable ya. Setelah itu kalian ketik di bagian server name ID _pool .ntp.org. Setelah itu kalian klik apply. Nah, tunggu sampai IP-nya itu muncul ya. Kalau IP-nya sudah muncul, kalian boleh lanjut. Klik OK di sini.
Setelah itu kita atur waktunya supaya menggunakan waktu saat ini di sini gitu, di Jakarta gitu waktunya. Klik sistem, klik lock. Kita menggunakan Asia Jakarta ya. Ini nggak tahu kenapa udah otomatis. Berarti udah enak, saya nggak usah kerja 2 kali. Tapi kalau misalkan di sini belum Jakarta, kalian bisa ganti di sini. Tuh kalian scroll cari Asia Jakarta ya. Tuh Asia Jakarta di sini. Klik Asia Jakarta tadi, terus klik OK. Setelah itu tambahkan time di sini dan date. Caranya kalian arahkan kursornya ke bagian abu-abu ini, klik kanan, klik add time, lagi klik kanan, add date. Nah, jadi di sini kita bisa melihat waktu dan tanggalnya. Lanjut. Kita akan melakukan aktivasi wireless ya, mengaktifkan wireless. Klik menu wireless. Di sini masih abu-abu nih, tapi belum kita aktifkan dulu, kita konfigurasi dulu. Klik 2 kali WLAN 1 WiFi ini. Setelah itu kalian ke tab wireless. Di sini ada tab wireless ya. Klik. Modenya ganti AP bridge. SSID kita ganti jadi wildan@smkt2.com. Tergantung soal ya. Klik OK. Baru kita aktifkan dengan cara mencentang, klik ini, klik centang, jebret. Oke, sudah nyala. Seharusnya kalau kalian cek di HP, WiFi kalian sudah muncul ya. Di WiFi, di menu WiFi. Oke, lanjut dulu. Setelah kita akan membuat hotspot. Caranya IP hotspot pada tab servers. Jadi pastikan di tab servers ya. Klik hotspot setup. Setelah itu adapternya tentu saja WLAN 1 karena ini adalah WiFi-nya. Next lagi. Nah, untuk address pool itu kita ganti jadi 100 seperti soal. Ini next lagi. Next. DNS samain aja. Next. DNS name smkt2.com ya. smkt2 Tunas Teknologi, T-nya ada 2. Next. Untuk login, user login hotspot yang bawaan kita biarkan admin aja, langsung naik aja intinya. Oke, dan hotspot pun berhasil kita buat ya. Nanti kalau misalkan ada yang connect ke WiFi kita, dia akan harus login dulu supaya bisa pakai internet kita. Oke, selanjutnya kita mematikan cookie. Cookie itu di bagian server profile. Klik 2 kali hashproof 1 ini. Setelah itu ke tab login, ke tab cookies. Centang cookies hilangkan. Kenapa kita hilangkan? Ini supaya kita bisa melakukan logout dari akun hotspot ya. Ini penting. Jadi kalau cookie nggak dihilangin, kita nggak bisa logout. Akun hotspotnya nyangkut gitu. Oke. Lanjut. Sebenarnya di sini di modul itu saya langsung cek koneksi di HP. Tapi untuk mempermudah pembuatan videonya, saya akan memisahkan pengecekan di bagian terakhir atau di video yang lain ya. Kita lanjut aja, masuk ke bagian blokir situs Linux ORG. Oke, untuk caranya kalian harus menekan di keyboard ya, tombol Windows sama R, jebret. Lalu ketik cmd. Lalu oke. Di sini kalian ketik nslookup. nslookup nyambung spasi linux.org, enter. Oke. Di sini muncul ya IP-nya. Koneksinya lagi bagus. Tapi kalau misalkan koneksi jaringan lagi buruk gitu, lagi padat internet yang dipakai di sekolah, dia terkadang nggak keluar. Jadi cara atasinya gimana? Kalian coba ping ke yang lain gitu, ping ke DNS Google, atau melakukan nslookup terus-menerus, enter lagi gitu. Jadi dicoba terus supaya koneksinya itu ditarik gitu, bisa gitu ya. Oke, IP-nya sudah dapat. Dari IP ini kita akan memblokir menggunakan filter rules. Oke, langsung tahapan caranya saja. Klik IP. Setelah itu apa? Firewall.
lalu apa, filter rules. Jadi kita ke tab filter rules dan kita klik plus. Yang pertama kita akan menambahkan filter rules IP yang bawah dulu ya. Jadi dua-dua ini kita akan tambahkan. DST address, di bagian DST address kita masukkan alamat IP-nya yang tadi 190. Chain-nya tetap forward ya, jangan diganti. Oh sorry, ini bukan 192, 190. Oke, pastikan IP-nya juga benar ya, sesuai dengan yang ditampilkan di CMD. Tadi nggak sengaja saya keluarin, apa-apa ya. Lalu kita pada tab action, ganti actionnya jadi drop supaya diblokir. Apply, lalu klik copy karena kurang lebih konfigurasi sama ya. Oke, benar. IP yang ini kan tadi udah kita klik copy, berarti yang ini udah jadi sebenarnya. Kita hapus, kita ganti. Jadi yang satu lagi 172.67 148.63. Oke, ini adalah IP yang kedua. Kita klik OK aja. Lalu yang ini OK juga ya. Ini yang tadi pertama nih, yang 104. Oke lagi. Lanjut, belum selesai, masih ada. Kita akan memblokir file extension. Ini sesuai soal ya. Jadi untuk memblokirnya itu kita buka web proxy, klik IP, lalu pilih web proxy. Setelah itu kita centang enable, kita mengaktifkan web proxy. Portnya sebenarnya bisa kita biarkan 8080, tapi kita ganti 3128 aja ya. Lalu untuk change administrator, ini sebenarnya bisa dibiarkan webmaster, tapi di soal diminta ganti. Jadi untuk gantinya itu wildan@smkt2.com. Saya ingatkan lagi ya. Jadi untuk nama itu nama peserta. Karena saya yang buat berarti Wildan. Tapi kalau misalkan kalian buat, nama kamu ya. Oke, simple. Kita klik OK dulu ya. Kita lanjut bikin firewall-nya dulu untuk web proxy tadi. IP firewall. Terus kita ke tab NAT nih, wajib nih di tab NAT ya. Setelah itu kita klik plus. Nah, di sini otomatis di action kan. Nah, tapi kita nggak ke action, kita ke tab general. Kita klik advance dulu, nanti muncul general, kita klik. Kayak gitu ya. Untuk chain kita ganti DST NAT. Yang paling atas. Protokolnya otomatis dia kalau diklik yang ini benar udah TCP. Untuk port, DST port kita ganti 80. Lalu kita ubah tab actionnya jadi redirect, dan portnya 3128. Jadi koneksi yang melewati port 80 akan redirect gitu ke 3128, akan disaring, difilter ya. Udah selesai belum? Belum. Kita klik comment. Terus kita tambahkan web proxy. Kembali lagi untuk mempermudah pengecekan nantinya. Jadi kita pakai komen. Bisa kalian lihat nih ya. Ini kita oke dulu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini adalah hasil dari pembuatan hotspot no. Jadi bikin hotspot, dia otomatis bikin banyak firewall NAT. Nah, kalau misalkan ada kayak gini, ada komen kan jadi lebih mudah ngeceknya. Betul kan ya? Oke, lanjut. Selanjutnya kita balik lagi ke IP web proxy ya, untuk menambahkan extension mana yang pengen diblokir. Oke, IP, terus pilih web proxy. Setelah itu pilih akses. Nah, di sini kita tambahkan plus, lalu pilih pet ya, langsung ke pet aja. Petnya ini kita ganti sesuai dengan extension yang ada di soal, yaitu MP3 dan MKV. Pertama MP3 dulu, kita ketik bintang di sini ya. Shift 8 itu muncul bintang MP3. Lalu actionnya jadi Denny. Selanjutnya kita apply dulu, kita copy lagi karena sama ya. Nah, kalau udah kita klik copy, kita ganti petnya jadi MKV. Lalu oke, dan dua pet ini sudah kita tambahkan untuk web proxy blokir file extension.
Lanjut kita ke IP firewall ya. Kita ngapain ke IP firewall? Kita klik dulu IP firewall. Kita akan memblokir IP yang 100.2 sampai 100.50. Dia IP itu tidak bisa ping ke router. Kenapa? Karena soalnya di situ ya. Kita klik dulu ya ke field rules, klik field rules tabnya. Setelah itu kita klik plus. Setelah itu tab general. Oke, di sini udah general. Kita ganti chainnya input ya. Input yang tulisannya input saja. Setelah itu source address atau SRC address kita klik, kita ganti IP yang tadi 92.168 100.2. Jadi IP ini 92.168 100.50. IP ini tidak bisa ping ke router. Protokolnya, protokol itu kita klik, kita ganti jadi ICMP. Lalu ke tab action, ganti jadi drop. Terus kita klik comment, kita ketik blokir ping ya, blokir ping ke router. IP-nya IP LAN dari 2 sampai 50. Nice, kita klik OK, kita klik OK lagi supaya ditambahkan ya. Kita scroll ke bawah. Nah ini nih, yang baru saja kita tambahkan. Terus kita akan melakukan penambahan lagi ya. Kita tambahin lagi di tab filter rules, masih kita klik plus. Kita akan memblokir IP 100.51 sampai 100.100 nggak bisa ping ke client wireless. Jadi kalau misalkan kita koneksikan HP kita ke hotspot, HP itu akan mendapatkan alamat IP. Nah, dari komputer klien ini tidak bisa ping ke HP, itu intinya ya. Cara gimana nih? Kita tambahin di tab general ini forward udah benar, tapi source address ya kita tambahin dulu 98.100.51 IP yang tidak boleh ke ping ya. 92.168.100.100. Nah, IP-nya ini. Satu DST address kita ganti jadi 192.168.200.0. Jadi network dari Oke, bel masuk ya. Aduh, ganggu banget. Oke, IP ini network dari hotspot ya. Ini networknya, jalur dari hotspot. Kita ketik di bagian DST address. Setelah itu protokolnya kita ganti ICMP nih. Ganti ICMP. Setelah itu kita ke tab action. Pada tab action ini, actionnya kita ganti jadi drop lagi. Lalu kita klik comment ya. Comment itu ganti blokir ping ke client wireless. IP LAN-nya yang tidak boleh ngeping itu 51 sampai 100. Oke, nah habis suara bel azan, jadi di combo gitu ya, nggak apa-apa ya, maklumin. Oke, kita udah klik komen tadi, kita udah oke, kita oke lagi supaya benar-benar tersimpan. Kita scroll ke bawah, di sini udah ditambahkan. Lanjut, membuat logging access router. Nah, untuk membuat logging ini kita ke sistem. Setelah itu kita pilih logging. Nah, di sini kita ke tab action dulu, kita plus ya. Di tab action ini kita ketik name-nya itu access. Setelah itu type-nya itu this. Di file name kita ketik access strip R. Lalu apa? Udah gitu doang. Oke. Kita balik ke tab rule. Di sini kita klik plus. Topiknya info, prefixnya itu access router. Actionnya kita ganti jadi access. Lalu klik OK. Oke, itu ada logging, nanti ada pengecekannya nanti belakangan.
Setelah itu kita aktifkan catatan log tadi. Caranya itu kita ke firewall lagi, IP firewall. Terus kita masuk ke field rules, tab field rules, pastikan pilih klik plus dulu, sorry. Tabnya general, wajib ya. Di tab general kita ganti chainnya itu input. Protokolnya 6 TCP. DST port, ini DST portnya ini saya nggak tahu dari mana. Mungkin kita ikutin saja ya. Ini sesuai dengan tutorial yang saya temui di internet. Kayaknya nggak penting, tapi nggak ada waktu buat nguji ya. Yang penting mungkin 80-80 aja nih. Jadi port yang pertama aja, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Pada tab action nih, kita ubah. Kita klik action dulu. Action itu kita ubah jadi log ya. Oke. Selanjutnya log prefix kita ketik jadi access router. Klik comment. Nah, di sini logging access router. Oke. Nah, masih lanjut ya, masih ada membuat user login mikrotik. Nah, caranya gimana? Klik sistem, users. Nah, di sini kan mintanya membuat user login ya, jangan diubah nih. Ini yang admin ini wajib dibiarkan, jangan dihapus, jangan diubah, dibiarkan aja. Kalau misalkan diminta membuat berarti plus. Klik plus. Setelah itu user ini nama peserta ya. Di sini nama saya Wildan. Kalau misalkan nama kamu Jono, isi Jono gitu ya. Jono siapa nggak tahu. Untuk grup kita pilih full. Passwordnya 1234. Saya sarankan passwordnya semuanya itu 1234 aja supaya konsisten ya, sesuai dengan login Micmon nantinya. Jadi ini 1234. Klik OK. Nah, baru nih kita buka Micmon. Untuk membuka Micmon, kita ke Explorer lagi. Terus kita klik dokumen ya. Ini folder Ujicom yang kita buka. Nah, di sini ada Micmon nih. Ini masih format compress. Kita ekstrak dulu. Klik kanan, extract all. Nah, terus klik extract. Oke, dia akan melakukan extract file folder. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tapi silang dulu sebentar ya. Saya jelasin. Jadi kalau misalkan kalian dapati di flash disk atau di flash disk ini udah ada folder ini, saya sarankan ini hapus aja dulu ya. Terus kalian ekstrak sendiri kalau kalian Ujicom atau Ujicom, supaya datanya ini barulah. Jadi ini ekstrak lagi kalau misalkan ekstrak lagi, atau ekstrak sebelum ekstrak ini hapus dulu terus ekstrak sendiri. Jadi intinya kalian ekstrak sendiri aja, saya sarankan seperti itu supaya data dari peserta sebelumnya nggak kesimpan. Oke, karena udah saya ekstrak, ini tadi baru ya, masih kosong. Saya buka aja, buka lagi. Nah, di sini ada program Micmon server, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih open Micmon. Oke, saya klik nih ya. Dia akan membuka Google Chrome. Nah, kenapa bisa Google Chrome yang dibuka? Karena saya di video pembuatan install Windows 7 sudah membuat Google Chrome ini menjadi default browser. Jadi kalau misalkan kalian tidak menonton, tidak melakukan video tutorial Windows 7, install Windows 7, kalian nanti kemungkinan ya setelah install itu akan menggunakan Internet Explorer. Kalian klik open, dia malah buka Internet Explorer, dan Internet Explorer sekali lagi saya jelasin tidak kompatibel gitu ya, udah nggak support lagi. Jadi kalian itu harus ikutin video yang sebelumnya ya, yang install Windows sampai habis itu. Jadi pastiin jadi default browser. Oke, jadi panjang ya, padahal simple. Oke, kalau misalkan udah kebuka di Google Chrome, kita ketik di bagian username itu Micmon.
pakai MIKHMON. Passwordnya 1234. Ini bawaan dari Micmon. Oke, kita berhasil masuk. Ini oke aja, nggak tahu apaan itu. Setelah itu kita klik plus add router. Setelah itu kalian isi sesuai dengan data-data kamu. Decision name, nama kamu. IP MikroTik itu menggunakan IP header 2 ya. 1 pakai .1. Username ini kita isi dengan di pembuatan user tadi. Di sini kan Wildan ya, berarti saya isi Wildan. Passwordnya 1234. Hotspot name bebas, Wildan aja deh boleh. DNS name SMK T2.com. DNS name ini buat login hotspot nantinya. Langsung saja, ini datanya opsional, bisa kalian isi sendiri, tapi saya sarankan nggak usah, kita belum main ke sana. Kita save dulu ya, klik save. Nah, ini apaan muncul nih? Abaikan, klik close aja. Apalagi nih, silang. Terus kita klik connect. Jadi setelah save, connect aja langsung, apa-apa. Nah, di sini kita udah masuk ke Micmon sesuai dengan session yang tadi kita masukkan. Kalau kita udah masuk ke sini, tinggal kita generate hotspot, klik hotspot di sini ya. Terus pilih users. Terus generate yang ini langsung boleh atau ke sini juga boleh. Bebas ya. Jadi kita ikutin modul aja, klik yang ini. Setelah itu pilih generate nih, yang ini generate ya. Yang ini bisa sama aja ya, sekali lagi. Kita klik yang ini. And then di sini isi sesuai dengan soal uji kom. Di sini KTY-nya itu 20. Jadi soalnya itu generate 20 akun di radius. Tapi karena kita menggunakan MikroTik RB9412ND, ini enggak support radius karena memori terlalu kecil ya. Jadi kita pakai external software luar. Jadi pakainya Micmon. Jadi tambah seperti ini, enggak apa-apa ya. Kita ganti 20. Terus yang kita ganti di bagian karakter, ganti jadi yang ini nih, yang 5 BC, yang 5 AB dan lainnya, pokoknya gitulah. Terus time limitnya 1D, samain aja nggak apa-apa, 1D. Kayaknya udah itu aja. Terus kita klik generate. Nah, kalau udah klik generate, kita klik print. Nah, dan ini adalah ini kehalangan menu print ya, kita cancel aja. Ini adalah username yang berhasil kita buat secara random pakai Micmon ya. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke Winbox. Terus kita akan membatasi waktu akses internet wirelessnya nih. Cara gimana? Kita klik IP hotspot. Oke, setelah itu kita ke tab users. Kita ambil nih. Nah, ini yang ada komen up ini adalah user yang kita generate di Micmon sebelumnya nih, yang ini nih. Ini. Kita klik 2 kali user yang hasil generate ini. Kita klik 2 kali, setelah itu kita klik komen. Kita copy nih, ini kan udah keblok sendiri. Langsung klik kanan aja, terus copy. Tuh, oke ya. Kita sudah berhasil mengcopy komen ini. Komen ini sebagai simbolis semua akun hasil generate otomatis tadi, simbolis ya. Selanjutnya kita ke sistem scheduler. Jadi di sini kita akan menggunakan scheduler sebagai pemblokir ya, sebagai pengatur untuk waktu, batasan waktunya. Jadi di soal itu batasan akun hotspot bisa menggunakan internet dari jam 7 sampai jam 4 sore saja. Jadi kita menggunakan scheduler. Oke, cara pakai scheduler gimana? Kita buka scheduler yang ini udah saya buka, kita klik plus. Terus name-nya itu kita ganti dulu ya, jadi disable hotspot. And then start time kita ganti sesuai soal dulu ya. Kita ikutin sesuai soal dulu. Di sini soalnya itu disable ya. Berarti 16. Kan disable itu dimatiinnya dari jam 4 sore. Intervalnya kita tambahin di sini paling depan 1D spasi. Kayak gitu ya.
Terus di on event kita ketikkan perintah ini, sintak ini, IP garis miring IP spasi hotspot spasi user spasi disable spasi kurung siku buka garis miring IP spasi hotspot spasi user spasi find spasi comment garis sama dengan petik 2. Nah, terus kalian paste komen yang tadi di hotspot, klik kanan paste. Nah, ini kita memasukkan simbolis ini ke dalam event ini. Jadi nanti kalau misalkan waktunya melewati disable ini yang jam 4, akun-akun yang kita generate otomatis akan mati, kayak gitu intinya ya. Lanjut kita petik 2 lagi. Setelah itu kita tutup kurung siku lalu titik koma, klik apply, klik copy ya. Nah, selanjutnya ini disable udah kita copy nih, tinggal yang enable, yang mengaktifkan enable hotspot. Oke, waktunya jam 7 ya, 07.00. Oke, dan di bagian sini jangan lupa disable ganti enable, mengaktifkan. Jadi kalau misalkan udah masuk jam 7 pagi, dia akan aktif lagi akunnya. Seperti itu ya. Oke, saya cek sebentar. Ini. Oke, udah benar ya. Tinggal kita klik oke. Nah, scheduler sudah berhasil dibuat. Scheduler ini nanti untuk pengujiannya akan diubah sesuai dengan kondisi. Misal uji komnya itu kalian udah masuk pengujian di jam 9, berarti nanti start time sama disable enable ini dua-duanya kita atur sesuai dengan waktu saat itu juga. Oke, karena konfigurasi sudah selesai, saya akhiri. Terima kasih.